Bab 711 Pertarungan 4 arah. Apa? Simu mengangkat alisnya mendengar ucapan Yan Luo. Yan Luo dengan lembut mengelus tungku giok ungu, sambil berkata dengan penuh pertimbangan, Gong Suzi benar-benar pantas disebut sebagai ahli pemurnian senjata nomor 1 di Kunlun. Dia menyegel tungku dengan esensi darahnya dan memurnikan senjata dengan esensi jiwanya, yang memungkinkan sarung tongkat misteri surgawi ditempa setelah 1000 tahun, dan harta spiritual Kunlun ini, tungku giok ungu, tidak sepenuhnya hancur. Sekarang, dia bahkan rela melepaskan kesempatan reinkarnasi, menempelkan sisa kekuatan jiwa ilahinya ke tungku giok ungu ini, dengan sukarela menjadi roh senjatanya. Mengapa dia melakukan ini? Tanya Simu. Gong Suzi mengabdikan seluruh hidupnya untuk seni pemurnian senjata, hingga mencapai titik obsesi. Bahkan di seluruh alam abadi, keterampilan menempanya termasuk yang terbaik. Tungku giok ungu ini, sebagai alat pemurnian senjatanya yang biasa, dihargai seperti nyawanya. Tidak mengherankan jika dia menganggapnya sebagai tempat peristirahatan terakhirnya, kata Yan Luo pelan. Apakah ada cara untuk menyatukan kembali jiwanya? Simu tak kuasa bertanya, teringat kemunculan jiwa Gong Suzi di akhir cerita dengan jimat penyembuh jiwa. Tungku giok ungu bukanlah wadah untuk memelihara jiwa. Merupakan keajaiban bahwa sisa jiwa Gong Suban, yang melekat padanya, telah bertahan selama 1000 tahun dalam debu tanpa lenyap. Sekarang, kesadarannya hampir hilang, dan dia telah menyatu dengan tungku ini, sehingga penyatuan kembali menjadi mustahil. Namun, dengan cara ini, tungku giok ungu dapat diaktifkan 3 kali lagi menggunakan kekuatan roh wadahnya, memungkinkan keterampilan menempa Gong Suban untuk direproduksi. Kau harus menghargainya dan tidak menyalahgunakannya. Ini adalah penghiburan terbesar yang dapat kau berikan padanya, kata Yan Luo sambil menggelengkan kepalanya. Simu mengangguk dengan sungguh-sungguh, tatapannya ke arah tungku giok ungu menjadi lebih serius. Sementara itu, di ruang terbuka di luar istana Baoyue, puluhan orang telah berkumpul, beberapa dalam kelompok kecil, yang lain tersebar berdua dan bertiga. Jika Simu ada di sini, dia akan mengenali banyak wajah yang familiar di antara mereka, seperti Mo Lin Hui, Sui Fengyue, dan Yang De dari Sekte Li Chen, serta Zhao Jian dan Ziling dari Tanah Suci Qinglan. Mereka semua hadir, dan kelompok-kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang masih berdatangan dari segala arah. Di samping mayat raksasa di sudut barat laut, hampir 20 anggota klan iblis hitam yang tinggi, tubuh mereka diselimuti energi iblis hitam, berkumpul bersama. Kekuatan orang-orang ini pada dasarnya berada di tahap pertengahan hingga akhir alam surgawi, dan pria parubaya berwajah dingin di kepala kelompok bahkan merupakan ahli alam surgawi tingkat puncak. Ada cukup banyak mayat barbar kuno di sini. Mereka pasti telah menemukan istana Baoyue saat itu, tetapi tampaknya mereka mengalami kemalangan dan banyak korban, kata seorang anggota wanita klan iblis hitam. Itu wajar, lagi pula, mereka menantang Santo Baohua. Anggota klan iblis hitam lainnya mulai berkata, tetapi kemudian sepertinya menyadari sesuatu dan segera menelan kata-katanya kembali. Tuan Jiu Siluo, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Iblis hitam perempuan itu menatap tajam orang yang berbicara sebelumnya dan bertanya kepada pria paruh baya berwajah dingin itu. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan pohon 7 harta karun kali ini. Jika tidak, kita akan kesulitan menjelaskan kepada tuan itu. Jiu Siluo menatap ke arah istana Baoyue dan berkata dingin.
Tidak jauh dari sana, 16 atau 17 murid sekte pedang Zuyun, membawa pedang panjang, mengelilingi seorang pemuda dengan alis seperti pedang yang mengenakan jubah putih. Tuan M. Udah, setengah jam yang lalu, ada semburan cahaya dari sini, mengumpulkan sejumlah besar energi spiritual. Mungkin beberapa harta karun luar biasa akan segera lahir. Seorang murid Zuyun yang lebih tua berkata kepada pemuda dengan alis seperti pedang itu. Kurasa tidak. Barusan, energi spiritual melonjak dan berkumpul dengan liar, tetapi sekarang awan telah menghilang dan semuanya tenang. Pemandangan ini sepertinya bukan kelahiran harta karun luar biasa, melainkan seperti seseorang yang kuat yang sedang meningkatkan kultivasinya. Tuan muda Zuyun sedikit mengerutkan kening dan berkata, kata-kata Tuan muda masuk akal. Namun, tempat ini terlindungi oleh penghalang dan telah menarik begitu banyak orang, jadi pasti ada sesuatu yang istimewa di sana, yang layak untuk dieksplorasi. Murid yang lebih tua melanjutkan, sekarang semua kekuatan telah tertarik ke sini oleh fenomena aneh barusan, mari kita amati situasinya dulu sebelum membuat rencana apapun. Setelah mengatakan itu, Tuan muda Zuyun menutup matanya dan mulai bermeditasi. Di bawah tangga istana Baoyue, kurang dari 10 murid sekte Liken, dipimpin oleh Yang De, berdiri di samping penghalang emas, dengan hati-hati mengamati dan menjelajahi. Saat itu, Mo Lin Hui, Sui Fengyue, dan 2 murid sekte Liken lainnya juga datang bersama 2 murid sekte Liken lainnya. Yang De mendongak ke arah mereka, tatapan aneh muncul di matanya. Kalian semua adalah murid elit sekte. Tidak peduli bagaimana kita bersaing di dalam sekte, begitu kita datang ke sini, kita harus bersatu dan bertarung bersama melawan musuh. Mo Lin Hui berbicara langsung, mengabaikan ekspresi Yang De. Yang De dan yang lainnya saling bertukar pandang dan akhirnya mengangguk. Sebelum kau pergi, aku yakin gurumu menginstruksikanmu untuk memasuki istana Baoyue untuk mencari sisa-sisa dan harta karun magis Jenderal Ilahi Qiangtai, kan? Tambah Mo Lin Hui. Benar, tapi sekarang, kata Yang De sambil melirik sekeliling. Tidak seperti kelompok sebelumnya, sekitar selusin murid Tanah Suci Qinglan tidak berkumpul bersama, tetapi tersebar berdua dan bertiga di sekitar tepi luar platform batu. Ziling dan 3 murid Tanah Suci lainnya duduk bersama, secara lahiriah tampak mendengarkan orang lain, tetapi mata mereka terus-menerus melihat sekeliling, sering melirik Zhao Jian. Hanya ada 2 orang yang berkumpul di sekitar Zhao Jian, tetapi keduanya cukup kuat. Keduanya berada di tahap akhir alam surgawi. Setelah beberapa saat, anggota sekte Li Chen berpencar di sepanjang penghalang emas, masing-masing mengeluarkan bendera ungu kecil dan memasangnya di sekitar tepi luar penghalang. Melihat ini, klan iblis hitam segera bergerak. Jiu Siluo memimpin anak buahnya ke gerbang istana dan berkata kepada anggota sekte Li Ken, kami yang pertama menemukan tempat ini, jadi seharusnya kami yang menjelajahinya. Kalian tidak diizinkan menyentuhnya, jadi silakan pergi. Sungguh lelucon. Belum lagi kita semua tertarik ke sini karena fenomena aneh. Tidak ada perbedaan antara yang pertama dan yang terakhir. Selain itu, tempat ini adalah tanah tak bertuan. Bahkan jika kalian yang pertama menemukannya, kalian tidak berhak memonopolinya, balas Mo Lin Hui dengan cepat. Kalian ras asing, ketiga dewa suci telah memberikan kalian anugerah besar dengan mengizinkan kalian memasuki tempat ini bersama-sama, namun kalian begitu tidak tahu berterima kasih.
Teriak Tuan Muda Zuyun dengan marah, aura pedangnya melonjak. Melihat kemungkinan besar konflik akan meningkat, anggota Tanah Suci Qinglan juga berkumpul. Klan Iblis Hitam dan murid-murid dari ketiga Tanah Suci berdebat dan bertengkar, menciptakan kekacauan. Di tengah perdebatan sengit, cahaya ungu tiba-tiba melesat dari suatu tempat di kerumunan, diam-diam mengenai seorang anggota klan Iblis Hitam. Bang! Karena cahaya ungu itu sebenarnya tidak mengandung banyak kekuatan, Iblis Hitam itu lengah dan terdorong mundur oleh gelombang energi, menabrak penghalang cahaya. Seseorang menyerang. Zakehu. Sebuah suara mendesis terdengar. Cahaya keemasan beriak di seluruh penghalang, bergelombang seperti ombak, seketika menelan iblis hitam itu dan melenyapkannya sepenuhnya. Iblis hitam itu mengulurkan lengannya, tetapi sebelum dia sempat berteriak, dia meleleh menjadi genangan cairan emas. Kekuatan penghalang yang begitu dahsyat. Para murid dari 3 negeri suci berseru terkejut melihat ini. Jika kalian ingin bertarung, bertarunglah secara terbuka dan jujur. Serangan diam-diam yang hina ini, apakah seperti inilah cara negeri suci kalian bertindak? Para iblis hitam meraung, tubuh mereka membengkak dengan kabut hitam, berubah menjadi makhluk berkepala 2 dan berlengan 4. Energi iblis mereka melonjak saat mereka menyerang para murid dari 3 negeri suci. Pertama, musnahkan iblis hitam yang tidak tahu berterima kasih ini. Bunuh mereka, bunuh. Melihat ini, para murid dari 3 negeri suci juga dipenuhi semangat bertarung, meraung dan menyerbu maju dengan cahaya terang di sekitar mereka. Kedua belah pihak memiliki kebencian yang mendalam karena perang domain bintang sebelumnya, dan pertempuran kacau akan segera meletus. Dengan bunyi, dentang, pedang panjang berwarna cian di punggung Tuan Muda Zuyun tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan raungan naga segera bergema dari langit. Niat pedang yang besar melonjak keluar dari tubuhnya. Dia mengeluarkan teriakan lembut, dan pedang panjang itu ditusukkan ke depan, berubah menjadi cahaya pedang ganas sepanjang lebih dari 10 kaki, yang menusuk ke arah kepala Jiu Silu. Pada saat ini, Jiu Silu dikelilingi oleh energi iblis, dan dia telah berubah menjadi raksasa setinggi 2 kaki dengan 3 kepala dan 6 lengan. Masing-masing dari 6 lengannya memegang harta iblis. Salah satu labu hitam itu miring, dan cahaya gelap bersinar dari mulut labu tersebut. Sebuah bola besar energi iblis yang padat melonjak keluar dan melilit pedang panjang Tuan Muda Zuyun. Kau sedang mencari kematian. Tuan Muda Zuyun melanjutkan serangannya, pedang panjangnya tiba-tiba berkilauan, cincin bayangan pedang yang padat muncul di sekitar bilah pedang, bersinar dengan cahaya tajam. Energi iblis gelap yang mendekat langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Di tempat lain, klan iblis hitam bentrok dengan murid-murid dari 3 negeri suci. Dalam sekejap, energi iblis melonjak, cahaya spiritual melambung ke langit, dan suara pertempuran serta ledakan naik turun tanpa henti. Gelombang kejut yang disebabkan oleh pertempuran puluhan ahli tingkat surgawi menyebabkan tanah dan udara bergetar, hampir runtuh. Meskipun klan iblis hitam sangat kuat, mampu bertarung 3 lawan 1, jumlah mereka masih jauh lebih sedikit daripada murid-murid dari 3 negeri suci, dan mereka dengan cepat dikepung dan terhimpit di sudut platform batu. Sosok kecil Ziling tidak mencolok di tengah kerumunan. Tiba-tiba, dia menerobos barisan murid Qinglan, tangannya berkilauan terang, dan menyerang punggung seorang murid sekte pedang Zuyun. Suara, bang, keras bergema. Murid Zuyun itu batuk darah dan terlempar. Murid-murid Zuyun lainnya terkejut dan menoleh.
tetapi Ziling sudah diam-diam mundur. Tepat ketika semua orang kebingungan, teriakan lain terdengar dari murid sekte Li Chen. Pedang panjang di tangan murid Zhu Yun itu kini, tanpa alasan yang jelas, menusuk punggung seorang murid sekte Li Chen. Bajingan tak tahu malu, dia benar-benar menyerang dari belakang. Apakah dia bermaksud memusnahkan kita semua dan mengambil semua harta karun istana Bao Yue untuk dirinya sendiri? Sebuah suara wanita yang tajam terdengar, seketika mengungkapkan kekhawatiran tersembunyi para murid dari ketiga sekte tersebut. Para murid dari ketiga negeri suci itu berhenti menyerang anggota klan iblis hitam dan malah menjadi waspada satu sama lain. Tuan Muda Zuye. Un melirik muridnya yang terluka parah dalam serangan mendadak itu, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengayunkan pedang panjangnya ke arah murid King Lan. Zhao Jian mendengus dingin, sosoknya menjadi kabur saat ia mengacungkan tombaknya ke depan, terlibat dalam pertempuran. Di sisi lain, para murid sekte Li Chen, mata mereka sudah merah padam karena amarah, menyerbu ke arah sekte pedang Zuyun. Pertempuran kacau meletus di platform batu di depan istana, tetapi tanpa disadari siapapun, sosok mungil Ziling muncul dari tengah kekacauan, senyum puas teruk di bibirnya. Kilatan cahaya memancar dari tubuhnya, dan dia menghilang tanpa jejak. Bab 712 Konspirasi Pengadilan Surgawi. Di dalam istana Bao Yue, Simu dan Yan Luo berdiri saling berhadapan, seolah tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Tiba-tiba, cahaya aneh berkilat di mata Simu, seolah ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Apa? Ada yang ingin kau tanyakan padaku? Yan Luo melirik Simu dan berkata, "Begini." Simu ragu sejenak, lalu secara kasar menceritakan bagaimana dia dan Feng Li diteleportasi ke alam bintang iblis hitam, dan apa yang telah dilihat dan didengarnya di sana. Yan Luo mendengarkan ini, matanya berkedip, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. "Yan Luo, apakah kau benar-benar leluhur suci Bao Hua yang dipuja di alam bintang iblis hitam?" tanya Simu. "Benar, aku adalah penguasa istana Bao Yue, Bao Hua," kata Yan Luo dengan tenang. Ekspresi kompleks muncul di mata Simu. Meskipun dia sudah lama tahu, mendengar Yan Luo mengakuinya sendiri masih mengejutkannya. "Karena kau adalah leluhur suci Bao Hua, kau pasti adalah orang dengan kultivasi luar biasa di masa lalu. Bagaimana kau bisa berakhir di alam kematian, menjadi kerangka?" tanya Simu bingung. "Aku tidak ingat detailnya sekarang, tapi aku tahu itu berhubungan dengan istana surgawi." Yan Luo menggelengkan kepalanya, kilatan tajam muncul di matanya, tetapi menghilang dalam sekejap. Jantung Simu berdebar kencang, berpikir dalam hati, seperti yang kuduga. "2. Kali ini, saat aku naik ke peringkat suci, aku mengingat banyak hal. Leluhur kera putih, yang warisannya kau terima, adalah seseorang yang kukenal saat aku masih Bao Hua, dan sepertinya kami memiliki hubungan yang dekat." Yan Luo berbicara perlahan. "Kau mengenal leluhur kera putih?" Simu terkejut. "Aku hanya samar-samar mengingat beberapa hal. Sepertinya, suatu kali, ketika aku merasa gelisah, aku turun ke alam fana untuk menjernihkan pikiran dan bertemu kera putih di sebuah planet. Saat itu, dia hanyalah seekor kera tanpa kecerdasan. Aku membimbingnya dalam kultivasi berkali-kali setelah itu. Kemudian, dia menjadi murid King Lan dan menguasai teknik mendalam 9 revolusi, yang sangat meningkatkan kekuatannya.
Dia juga membantuku beberapa kali. Yan Luo mengetuk dahinya dengan jari putih rampingnya, seolah berusaha keras untuk mengingat. Mata Simo berbinar saat ia mengingat mimpi yang pernah dialaminya. Ketika kera putih itu masih sangat muda, ia memang bertemu dengan peri, yang tampaknya adalah Yan Luo. Bagaimana dengan kera abu-abu itu? Namanya sepertinya Zuyan. Aku melihat patungnya diletakkan di sebelah patungmu di aula utama lapangan bintang iblis hitam. Simo mengangkat alisnya dan bertanya. Zuyan juga pernah berada di bawah komandoku. Kalau tidak salah ingat, ia dan kera putih itu adalah spesies kera yang berbeda yang berlatih bersama, tetapi kemampuannya lebih rendah daripada kera putih, kata Yan Luo. Petik 2. Begitu, karena kau mengenal leluhur kera putih, apakah kau tahu mengapa ia binasa saat itu? Simo mengangguk mengerti, lalu sepertinya teringat sesuatu dan bertanya. Aku juga tidak ingat, hanya beberapa fragmen samar. Tapi itu pasti berhubungan dengan istana surgawi. Kera putih itu berlatih teknik mendalam 9 revolusi hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatannya terlalu besar, sangat mengancam istana surgawi, kata Yan Luo. Istana surgawi itu kekuatan macam apa? Simo mengerutkan kening dan bertanya. Ia sudah terlalu sering mendengar istilah ini. Pengadilan surgawi, seperti Kunlun tempatku tinggal, terletak di alam yang lebih tinggi, sebut saja alam abadi. Itu adalah organisasi besar yang menguasai beberapa wilayah bintang, tetapi sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaan mereka, dan mereka jarang muncul di hadapan dunia. Aku tidak ingat detailnya, tetapi mereka sama sekali bukan entitas yang adil. Untuk tujuan tertentu, mereka menjarah sumber daya mineral spiritual dari berbagai planet, menghancurkan ras dan planet yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, aku tidak akan menentang mereka saat itu. Kilatan tajam muncul di mata Yan Luo. Menjarah sumber daya mineral spiritual di mana-mana. Ekspresi Simo berubah, tiba-tiba teringat bintang samudra biru dan planet-planet lain, di mana orang-orang mati-matian menambang mineral spiritual. Mungkinkah semua ini terkait dengan pengadilan surgawi? Dia sendiri telah menyaksikan penipisan urat spiritual di bintang samudra biru, yang menyebabkan kekurangan energi spiritual, dan hampir runtuhnya segalanya di bintang pemusnahan, serta pemandangan tragis pecahan bintang yang tersebar di seluruh wilayah bintang. Setiap planet, yang awalnya merupakan rumah bagi makhluk yang tak terhitung jumlahnya, pada akhirnya hancur karena erosi energi kacau yang disebabkan oleh kurangnya energi spiritual. Tindakan pengadilan surgawi benar-benar tidak manusiawi. Kau telah menerima warisan kera putih dan sedang mengolah teknik mendalam 9 revolusi. Cepat atau lambat, pengadilan surgawi akan memperhatikanmu. Mereka tidak akan pernah mengizinkan orang kedua untuk menguasai teknik mendalam 9 revolusi. Karena itu, kau harus sangat berhati-hati di sekitar pengadilan surgawi. Ekspresi Yan Luo berubah serius saat dia berbicara. Jangan khawatir, aku tahu. Aku telah bangkit dari desa nelayan kecil di wilayah bintang terpencil ke tempatku sekarang, sebagian besar berkat leluhur kera putih, yang telah baik kepadaku. Karena pengadilan surgawi bertanggung jawab atas hal ini, dan mereka juga telah menyerangmu, aku tidak bisa mengabaikannya. Simo mengangguk, lalu mengganti topik. Apakah kau tidak takut pada pengadilan surgawi? Kekuatan mereka jauh melebihi harapanmu. Yan Luo menatap Simo dan bertanya. Apa gunanya takut? Mereka akan menemukanku cepat atau lambat. Daripada takut dan bersembunyi,
aku lebih suka melawan mereka secara langsung. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, apa bedanya? Simu tertawa terbahak-bahak, mengepalkan tinjunya, dan berbicara dengan penuh keberanian. Yan Luo mengangguk perlahan, matanya berbinar. Kau memiliki keberanian untuk dianggap sebagai penerus Kera Putih, tetapi keberanian saja tidak cukup untuk melawan pengadilan surgawi, kekuatan adalah yang terpenting. Pengadilan surgawi mungkin belum memperhatikan kita, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk membangun kekuatan kita, kata Yan Luo, tatapannya bergeser. Kau benar, Simu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sekarang aku telah naik ke peringkat suci, batasan yang Peng Yue berikan pada lautan spiritual kita seharusnya tidak menjadi masalah. Aku akan menghapusnya untukmu sekarang, kata Yan Luo. Simu sangat gembira. Sejak memasuki Kunlun, dia telah mengkhawatirkan masalah ini, tetapi Yan Luo sudah memiliki solusinya. Ikutlah denganku, Yan Luo melambaikan tangannya, menghilangkan penghalang transparan di sekitar mereka, dan berjalan menuju aula samping aula utama. Simu melirik si Mensue, mengangguk sedikit, dan mengikuti Yan Luo ke aula samping. Meskipun si Mensue tidak mendengar percakapan antara Simu dan Yan Luo, matanya masih menyimpan sedikit kesedihan. Dia berdiri diam dengan mata tertutup sejenak, lalu tiba-tiba membukanya. Kesedihan di ekspresinya telah lenyap, digantikan oleh mata yang cerah dan tajam. Dia melangkah keluar dari aula utama. Di lantai aula samping, sebuah lingkaran sihir halus, berukuran sekitar 10 kaki, terukir dengan jelas, bertatahkan puluhan kristal putih. Yan Luo melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Simu duduk di tengah lingkaran sihir. Tanpa ragu, Simu langsung berjalan ke dalam lingkaran dan duduk bersila. Tangan Yan Luo yang seperti giok berkedip, dan pancaran cahaya melesat keluar dari tangannya, mendarat di berbagai bagian lingkaran sihir. Dengung, lingkaran sihir itu segera mulai beroperasi, dan sejumlah besar cahaya putih menyembur keluar, langsung menyelimuti tubuh Simu. 10 jari Yan Luo berkedut, dan dia melafalkan mantra, melancarkan serangkaian sihir. Di dalam lingkaran sihir, cahaya putih berkedut, dan rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan memasuki tubuh Simu. Ekspresi Simu berubah, menunjukkan sedikit rasa sakit, dan bahkan butiran keringat mulai muncul di dahinya dan mengalir. Dengan lambaian tangannya, Yan Luo mengirimkan seberkas cahaya putih terbang dari telapak tangannya ke lautan spiritual Simu. Gelombang cahaya putih murni mengalir ke lautan spiritualnya, menyelimutinya sepenuhnya dan perlahan menutupnya. Untaian cahaya perunggu muncul, bergerak cepat ke sana kemari, berusaha menembus blokade cahaya putih. Tubuh Simu sedikit gemetar, merasakan sakit yang tajam dan menusuk di lautan spiritualnya. Namun, dia tahu Yan Luo punya alasan untuk melakukan itu, jadi dia mengertakkan giginya dan menahan rasa sakit itu, tubuhnya tetap tak bergerak. Tiba-tiba, benang-benang putih murni yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari cahaya putih, melilit cahaya perunggu. Cahaya perunggu, yang terikat oleh benang-benang putih itu, perlahan berhenti, lalu menyatu dengan cahaya putih di sekitarnya. Setelah makan, Simu membuka matanya, memuntahkan seteguk darah hitam, sedikit kegembiraan terpancar di wajahnya. Di lautan spiritualnya, cahaya perunggu telah berkurang secara signifikan. Aku tidak menyangka metode Peng Yue begitu canggih. Sekarang, sebagian besar kekuatan pembatas telah dihilangkan,
dan sisanya tidak lagi menjadi ancaman bagi lautan spiritualmu. Untuk sepenuhnya menghilangkannya akan membutuhkan waktu yang cukup lama, kata Yan Luo. Terima kasih banyak kali ini. Ngomong-ngomong, apakah pembatasan di lautan spiritualmu juga sudah dicabut? Tanya Simu. Tentu saja. Bagus. Simu menghela napas lega. Yan Luo menatap Simu, matanya tiba-tiba berbinar, dan berkata, "Aku ingat, kau mendapatkan teknik penyerapan matahari dari kera putih, kan?" Benar. Simu agak terkejut, tetapi tetap mengangguk. Teknik penyerapan matahari adalah formula rahasia yang kuajarkan pada kera putih dulu, tetapi aku hanya sempat mengajarkannya jilid pertama. Ada jilid kedua untuk teknik penyerapan matahari. Karena kau bertekad untuk melawan pengadilan surgawi, aku akan mengajarkanmu seluruh tekniknya. Ini akan sangat membantu kultivasimu, kata Yan Luo. Hebat, Simu terkejut, lalu berkata dengan sangat gembira. Yan Luo mengarahkan tangannya yang terbuat dari giok ke udara, dan cahaya keemasan melesat keluar dan memasuki dahi Simu. Cahaya keemasan muncul di pikiran Simu, lalu hancur, berubah menjadi karakter emas kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang melintas di benaknya seperti sekilas. Itu adalah jilid kedua dari teknik penyerapan matahari. Dia segera mulai membacanya dengan penuh semangat, dan setelah sekian lama, dia membuka matanya, dengan sedikit kegembiraan di dalamnya. Tatapan Simu tertuju pada matahari yang terik di langit di luar aula samping. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia segera mulai mengaktifkan teknik penyerapan matahari. Cahaya keemasan berkelebat di benaknya, dan bayangan matahari keemasan muncul. Sinar keemasan segera jatuh dari matahari, menyatu ke dalam tubuhnya. Bayangan matahari di belakang kepala Simu semakin membesar, dengan cepat meluas dari ukuran kepala manusia menjadi ukuran batu penggiling, akhirnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat bayangan matahari membesar, semakin banyak cahaya keemasan jatuh dari langit, menyatu ke dalam tubuh Simu. Tubuhnya secara bertahap diselimuti oleh cahaya keemasan yang samar, tampak misterius, seolah-olah dia mengenakan baju zirah emas. Energi internal Simu perlahan mempercepat sirkulasinya. Teknik air dunia bawah, kitab api kera merah, teknik penyerapan matahari, dan bahkan kekuatan totemnya mulai beredar, memancarkan aura yang semakin kuat. Bab 713 Pengepungan. Melihat perubahan pada Simu, mata Yan Luo berkedip. Dengan lambaian tangan gioknya, seberkas cahaya 7 warna melesat keluar, menyelimuti tubuh Simu. Aura yang terpancar dari Simu tiba-tiba melonjak, dengan cahaya biru, emas, dan merah bersinar terang, menyelimuti tubuhnya. Setelah beberapa saat yang tidak diketahui, cahaya 3 warna itu tiba-tiba berhenti, lalu menghilang, memperlihatkan tubuh Simu. Dia membuka matanya, pupilnya memancarkan 2 berkas cahaya, dan dia tak kuasa menahan diri untuk tidak meraung panjang. Detik berikutnya, dia melihat tangannya, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang besar. Kesempatan tak sengaja ini akhirnya memungkinkan kultivasinya untuk melangkah maju, naik ke tahap menengah alam surgawi. Aku baru saja berada di momen kritis untuk maju. Terima kasih atas bantuanmu. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa lama aku harus tetap mengasingkan diri untuk mencapai terobosan, kata Simu kepada Yan Luo. Yan Luo melambaikan tangannya, mengeluarkan token 7 warna, dan melemparkannya ke Simu. Simu dengan cepat menangkapnya. Token itu berkilauan dengan cahaya 7 warna,
mengalir seperti cairan, dengan energi misterius yang samar-samar merembes darinya. Kau perlu mengonsolidasikan kultivasimu sekarang. Pergilah mengasingkan diri di aula ini. Token ini memungkinkanmu untuk meninggalkan alam rahasia Kunlun. Jika kau tidak ingin tinggal di sini, kau dapat mengaktifkannya untuk pergi kapan saja, kata Yan Luo. Aku bisa tinggal di sini selama yang aku mau. Tanya Simu, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Benar, tapi kau tidak bisa meninggalkan aula ini, kata Yan Luo. Setelah mengatakan ini, dia menunduk, alisnya sedikit mengerut, ada sedikit keraguan di matanya. Tepat saat itu, dia tiba-tiba mendongak, wajahnya dipenuhi amarah. Kau akan pergi? Tanya Simu. Aku ada beberapa hal yang harus diurus, kata Yan Luo. Cahaya 7 warna muncul di sekelilingnya, sosoknya perlahan-lahan menjadi kabur. Simu membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yan Luo sudah menghilang. Dia menghela napas, melirik sekeliling, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia memasuki tempat ini dengan identitas Sekte Li Chen, dan Peng Yue telah mengetahui identitasnya. Jika dia pergi tepat waktu, dia tidak hanya harus menyerahkan apa yang telah dia peroleh di alam rahasia Kunlun, tetapi juga menghadapi risiko besar. Sekarang Yan Luo adalah mantan penguasa tempat ini, dan dengan token di tangannya, dia tentu saja tidak terburu-buru untuk pergi. Lagi pula, tempat ini cukup istimewa, dengan energi spiritual yang sangat kaya, hampir sebanding dengan istana bintang surgawi di tanah suci anggrek biru, membuatnya sangat cocok untuk kultivasinya. Terlebih lagi, yang langka adalah energi iblis di sini juga sangat kaya, sama sekali tidak kalah dengan energi spiritual, dan ada keseimbangan halus antara energi spiritual dan energi iblis. Dengan cara ini, avatarnya dapat berkultivasi di sini dan mengambil kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Begitu Simu memikirkan hal ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu, melihat sekeliling, dan sedikit mengerutkan kening. Sosok si Mensue telah menghilang entah kapan, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Matanya berkedip, tetapi dia tidak mencarinya. Dia berjalan ke bagian terdalam aula utama dan duduk bersila di aula samping tempat dia baru saja berada. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan avatarnya muncul. Merasakan energi iblis yang melimpah di sekitarnya, wajah avatar itu menunjukkan kegembiraan yang besar. Ia juga duduk bersila dan mulai mengalirkan teknik kultivasinya untuk menyerap energi iblis di sekitarnya. Simu tersenyum tipis dan menutup matanya. Sesaat kemudian, cahaya biru bersinar dari tubuhnya. Titik. Di suatu tempat di Istana Ba Oyue, kehampaan berkedip, dan sesosok perlahan muncul, itu adalah si Mensue. Dia melihat sekeliling dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia mulai melafalkan mantra, dan cahaya putih secara bertahap muncul di tubuhnya, lalu menyebar keluar. Setelah beberapa tarikan napas, wajahnya berseri-seri dengan gembira, dan dia melesat ke satu arah. Sesaat kemudian, dia tiba di sebuah aula. Aula itu dalam keadaan berantakan, dengan goresan dalam di seluruh lantai dan bekas pertempuran di dinding, menunjukkan bahwa pertempuran sengit telah terjadi. Tatapan si Mensue menyapu aula dan tertuju pada sebuah sudut. Di sana, sesosok mayat kekar tergeletak tenang di tanah. Mayat itu mengenakan baju zirah emas, robek di banyak tempat, memperlihatkan tulang-tulang putih di bawahnya, yang memancarkan cahaya kristal samar,
seperti giok berharga. Sebuah senjata emas, menyerupai pedang dan pisau, tergeletak di sampingnya, memancarkan semburan cahaya kemasan. Penampilannya saja sudah menunjukkan bahwa itu adalah artefak magis yang sangat kuat. Kerangkanya sebagian besar patah, namun masih relatif utuh, memancarkan aura yang kuat. Mungkinkah ini sisa-sisa Jenderal Qiangtai? Wajah Si Mensue berseri-seri karena kegembiraan saat dia menyapu sisa-sisa mayat dan senjata emas itu ke tangannya. Di luar istana Baoyue, energi iblis melonjak, kilatan cahaya beriak, dan suara dentuman dan ledakan memenuhi udara. Hampir 200 orang dari 4 kelompok yang saling berlawan terlibat dalam pertempuran kacau, hampir semuanya dibutakan oleh amarah. Hanya dalam 1/4 jam, hampir selusin orang terluka parah atau bahkan tewas dalam pertempuran itu. Dalam sebuah pertempuran, Zhao Jian menangkis pedang Tuan Muda Zuyun dengan tombaknya, melepaskan semburan cahaya putih cemerlang dengan tangan kirinya, sebelum berbalik dan melompat ke udara. Tatapannya menyapu platform batu, alisnya sedikit berkerut. Di dahinya, kulitnya terbelah, dan hamparan cahaya perak yang besar menyembur dari mata vertikalnya. Benang-benang perak yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan langsung menyelimuti seluruh platform batu. Mereka yang masih bertarung sengit di platform tiba-tiba merasakan tubuh mereka membeku, benar-benar terikat di tempat, tidak dapat bergerak. Pedang Tuan Muda Zuyun sudah terangkat lagi, ujungnya menunjuk langsung ke Zhao Jian, tetapi pedang itu juga tertancap kuat di depannya. Jeda mendadak ini berlangsung kurang dari sekejap sebelum menghilang. Namun, mereka yang mendapatkan kembali mobilitasnya tidak melanjutkan pertempuran mereka, melainkan, ekspresi mereka kompleks, semua tatapan mereka tertuju pada Zhao Jian. Di mata mereka, ada kejutan, keraguan, dan kewaspadaan. Waktu mereka terikat sepenuhnya, meskipun kurang dari sekejap, lebih dari cukup untuk membunuh mereka dalam pertempuran tingkat ini. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Zhao Jian jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Tuan-tuan, baik kalian dari klan Iblis Hitam maupun Sekte Li Chen dan Zuyun, kalian pasti, seperti murid-murid Qinglan saya, telah menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan hak memasuki tempat ini, bukan? Reruntuhan Suci Kunlun, sebagai bekas situs suci alam abadi, menyimpan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Saya pikir kalian semua telah melihatnya setelah berada di sini begitu lama. Waktu terbatas. Jika kalian bermaksud untuk terus membuang waktu di sini, menyia-nyiakan kesempatan berharga ini untuk menemukan harta karun, maka saya, Zhao, tidak akan ikut campur. Tetapi mohon maafkan saya, para murid Tanah Suci Qinglan, karena tidak menemani kalian. Tatapan Zhao Jian perlahan menyapu kerumunan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kerumunan, yang telah bertarung dengan sengit, telah jauh lebih tenang setelah jeda singkat itu. Mendengar kata-kata Zhao Jian, mereka segera mulai berbisik di antara mereka sendiri. Mo Linhui dan Sui Feng Yues. Aling bertukar pandang dan mengangguk hampir tak terlihat, artefak magis dan senjata spiritual mereka kehilangan cahaya spiritualnya. Para murid dari 3 kekuatan lainnya saling memandang dan diam-diam menyarungkan senjata mereka. Mereka semua datang ke sini dengan tujuan masing-masing, atau dengan amanat dari sekte atau guru mereka. Mengingat kecerobohan mereka sebelumnya, mereka tidak bisa tidak merasakan penyesalan. Lagi pula, bertarung dan saling membunuh di sini,
dengan kekuatan semua orang yang kurang lebih sama, tidak hanya akan membuang kekuatan mereka tetapi juga dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian, menjadikannya sebuah kekalahan. Sepertinya kalian semua adalah individu yang berpandangan jauh. Seperti yang kalian lihat, penghalang di luar istana Baoyue sangat luar biasa. Tanpa upaya bersama, diragukan apakah kita bahkan dapat menembusnya. Bahkan jika kita berhasil menembusnya, kita mungkin akan menghadapi sejumlah besar boneka penjaga. Jika kita terus bertarung seperti ini, pada akhirnya tidak seorang pun dari kita akan dapat masuk dan merebut harta karun di dalamnya, lanjut Zhao Jian. Lalu, menurut rekan Taois Zhao, apa yang harus kita lakukan? Mo Linhui bertanya, mengambil alih percakapan. Menurutku, kita harus bersatu terlebih dahulu untuk membuka gerbang istana. Setelah masuk, kita masing-masing dapat menggunakan kemampuan kita untuk merebut harta karun, kata Zhao Jian dengan lantang. Sebelum orang lain dapat berbicara, Mo Linhui berbicara lebih dulu, saudara Zhao benar. Sekte Li Chen kami bersedia menghentikan pertempuran dan bergabung dengan kalian semua. Di antara murid-murid Tanah Suci Qinglan, Zhao Jian, murid pribadi Guru Suci, secara implisit dianggap sebagai pemimpin, jadi tentu saja tidak ada yang keberatan. Di pihak klan Iblis Hitam, Jiu Silu terdiam sejenak sebelum mengangguk setuju. Tuan Muda Zuyun menyampirkan pedang panjangnya di belakang punggungnya tanpa berbicara, tetapi ini juga dianggap sebagai persetujuan. Dengan persetujuan semua orang, mereka mengumpulkan mayat-mayat dan berkumpul di depan penghalang. Setelah diskusi singkat, keempat kelompok dengan cepat menyusun rencana sederhana. Karena Sekte Li Chen telah menemukan cara untuk menembus formasi, mereka akan memimpin dan bertanggung jawab untuk membangun formasi di sepanjang layar cahaya penghalang. Dalam waktu singkat, tanah di depan layar cahaya emas tertutup bendera-bendera kecil berwarna ungu. Kalau begitu, aku akan merepotkan kalian semua. Setelah menyelesaikan pengaturan, Mo Linhui membungkuk kepada semua orang dan berkata sambil tersenyum. Zhao Jian, Tuan Muda Zuyun, dan lebih dari 10 ahli lainnya di tingkat alam surgawi akhir atau lebih tinggi datang ke bendera-bendera susunan dan menggunakan segel tangan untuk menuangkan aliran kekuatan spiritual ke bendera-bendera kecil berwarna ungu tersebut. Bendera-bendera itu menyala, dan aliran kabut ungu menyembur dari mereka, mengalir menuju layar cahaya emas. Kabut ungu bergerak cepat, dan segera terhubung dengan layar cahaya emas. Kabut ungu meresap ke dalam cahaya emas dengan kecepatan yang terlihat, dan warna ungu dan emas dengan cepat menjadi kabur. Setelah sekitar 1/4 jam, cahaya emas dan kabut ungu telah sepenuhnya menyatu menjadi satu di area berdiameter sekitar 10 kaki di layar cahaya emas. Pada saat yang sama, kabut ungu yang menyatu mulai menghilang secara bertahap, dan cahaya emas juga perlahan menghilang, memperlihatkan celah sempit sepanjang sekitar 1 kaki. Melihat ini, orang-orang di platform batu semuanya menunjukkan kegembiraan. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, celah itu akan melebar beberapa kali lipat, memungkinkan mereka memasuki istana Baoyue. Tepat ketika mata semua orang berbinar-binar penuh antisipasi, dan mereka menggosok-gosokkan tangan mereka karena penasaran, perubahan tiba-tiba terjadi. Sebuah dentuman yang memekakkan telinga Bi. Gema, pilar petir ungu yang tebal tiba-tiba muncul di udara dan menghantam, menghancurkan bendera ungu kecil menjadi debu. Kabut ungu yang menempel pada layar cahaya emas bergetar dan sedikit menipis.
Bab 714 Penampilan. Dengan serangkaian dentuman menggelegar, beberapa kilat ungu lagi menyambar, diikuti oleh serangkaian ledakan, dan beberapa bendera ungu kecil lainnya hancur berkeping-keping. Kabut ungu di layar cahaya kemasan bergejolak dan berhamburan, tidak dapat menyatu kembali, dan celah kecil, sekitar 1 kaki lebarnya, perlahan-lahan tertutup. Apa yang terjadi? Orang-orang di platform batu terkejut dan marah, menoleh untuk melihat. Mereka melihat massa bayangan gelap yang besar terbang ke arah mereka di udara tidak jauh. Itu boneka penjaga, bersiaplah untuk menyerang. Zhao Jian mengerutkan kening dan berteriak keras. Tepat ketika orang-orang di platform batu melepaskan senjata sihir mereka, puluhan kilat ungu dan puluhan tombak api menghantam mereka dari udara. Dalam sekejap, cahaya spiritual berkilat di udara, dan lingkaran cahaya berbagai warna naik dan turun. Segera setelah itu, puluhan boneka singa elang berkepala 3 dengan sayap di punggung mereka menukik dari langit, menerkam orang-orang di platform batu. Puluhan prajurit berbaju zirah emas menunggangi boneka singa elang berkepala 3, mengacungkan pedang perang emas dan menebas kerumunan di atas platform batu. Mereka semua boneka tingkat surga tingkat lanjut. Seru seorang murid sekte Li Chen dengan cemas. Begitu boneka singa elang berkepala 3 mendarat, mulut berdarah di ketiga kepalanya secara bersamaan menganga, menyemburkan petir ungu, api, dan bila angin, menyatu menjadi puluhan tornado 3 warna setinggi 3 sang, saling bersilangan dan berjalin saat menyerang kerumunan. Beberapa murid sekte Li Chen bergabung, melepaskan serangkaian mantra, harta sihir mereka berkilauan dengan cahaya spiritual, menciptakan dinding listrik ungu setinggi sekitar 10 zang untuk menghalangi tornado 3 warna tersebut. Dengan suara bang yang keras, tornado 3 warna itu menghantam dinding listrik ungu dengan keras, segera merobeknya dengan liar. Dinding listrik ungu itu berderak dan memercikkan api, nyaris tidak mampu menghalangi tornado 3 warna tersebut. Tepat saat itu, dari sisi lain dinding listrik ungu, tornado 3 warna lainnya menyapu masuk, menggemakan tornado sebelumnya, saling menarik dan merobek dengan liar, menghancurkan dinding ungu menjadi berkeping-keping. Seorang murid sekte Li Chen tidak dapat mundur tepat waktu dan segera ditarik ke dalam 2 tornado, menghancurkannya menjadi tumpukan daging cincang. Bentuk formasi pedang, teriak Tuan Muda Zuyun dengan lantang sambil mendesak pedang panjangnya yang berwarna cian untuk menebas seorang prajurit berbaju emas. Mendengar ini, para murid sekte pedang Zuyun segera membentuk kelompok 3 orang, menggunakan langit, bumi, dan manusia sebagai fondasi, membentuk beberapa formasi pedang 3 bakat. Formasi pedang ini, ketika dibentuk oleh 3 orang, saling melindungi ketika terpencar, dan sangat kuat ketika digunakan bersama, menjadikannya formasi pedang dasar yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Begitu formasi pedang terbentuk, ia menerobos 3 tornado berturut-turut dan menangkis beberapa boneka singa elang berkepala 3. Namun, sebelum para murid Zuyun sempat bersukacita, beberapa prajurit berbaju emas melompat dari punggung boneka singa elang berkepala 3, sama sekali mengabaikan serangan formasi pedang, dan menerobos masuk ke dalam formasi. Dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri, mereka membunuh atau melukai para murid di tengah. Murid di tengah adalah inti dari formasi pedang 3 bakat. Begitu dia kehilangan kemampuan bertarungnya, formasi itu akan segera hancur. Mustahil. Bagaimana mungkin boneka-boneka tak berakal ini memahami cara menghancurkan formasi? Seru Mo Lin Hui dengan terkejut.
Formasi petir sejati 4 arah dari murid sekte Li Chen juga mengalami kemunduran berulang kali. Situasi klan iblis hitam sama buruknya. Serangan energi iblis mereka memiliki efek terbatas pada boneka-boneka itu, menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan sejak awal. Meskipun secara fisik kuat, mereka masih terpaksa mundur berulang kali. Dengan formasi yang tidak efektif dan boneka-boneka yang sangat kuat, semua pasukan ini berada dalam posisi bertahan, diusir dari sekitar penghalang emas. Zhao Jian mengayunkan tombaknya ke bawah, bilahnya menyala dengan cahaya putih, seketika membelah seorang prajurit emas dan pedangnya menjadi 2. Kilatan cahaya muncul di matanya saat dia mengamati medan perang, dan bayangan ungu tiba-tiba menarik perhatiannya. Jadi begitulah, kata Zhao Jian dingin. Dengan itu, sosoknya menjadi kabur, melesat melintasi platform batu, langsung menuju ke bagian terdalam dari kelompok boneka singa elang berkepala 3. Mati! Zhao Jian meraung, tombaknya menyala dengan cahaya hitam dan putih saat dia menusukkannya ke depan. Ziling setengah duduk di punggung boneka singa elang berkepala 3, matanya terpejam. Merasakan gelombang energi spiritual yang kuat, dia segera membuka matanya, terkejut, dan melepaskan semburan cahaya ungu, membuatnya terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, 3 kepala boneka di bawahnya terangkat, dan tornado 3 warna menyapu keluar. Dengan suara "bang" yang keras, tornado 3 warna dan cahaya ungu hancur di depan ujung tombak Zhao Jian. Zhao Jian mendengus dingin, mengayunkan tombaknya, dan menyerbu maju lagi, terlibat pertempuran dengan Ziling. Tanpa perintah dan kendali Ziling, kekuatan tempur para prajurit lapis emas dan binatang boneka langsung menurun. Mereka tidak lagi dapat menghancurkan susunan sihir yang dipasang oleh berbagai pasukan, dan dengan cepat mundur di bawah serangan para murid dari segala arah. Mo Linhui dan Jiu Silu juga menyadari masalah tersebut dan memerintahkan tim mereka masing-masing untuk terus membantai boneka-boneka itu, sementara mereka bergerak untuk mengepung dari kiri dan kanan, bergabung dengan Zhao Jian untuk mengepung Ziling. Di tengah, dikelilingi oleh ketiganya, wajah muda Ziling tidak menunjukkan rasa takut, melainkan ekspresi mengejek saat dia menatap mereka. Apa yang terjadi, Kakak Zhao? Bukankah orang ini murid dari tanah suci Qinglanmu? Tanya Mo Linhui kepada Zhao Jian dengan bingung. Siapa sebenarnya kau? Mengapa kau bisa memerintah boneka penjaga di sini? Zhao Jian menatap Ziling dengan tajam, bertanya dengan dingin. Ziling tidak menjawabnya, tetapi tatapannya menyapu boneka-boneka yang berhamburan di atas platform batu, perlahan-lahan memperlihatkan ekspresi tegas. Bajingan tak tahu malu, pencuri kecil, kalian berani menginginkan harta karun istana peri. Dengan aku di sini, kalian tidak akan menginjakkan kaki di istana Baoyue lagi. Aku akan membuat kalian semua binasa bersama Kunlun. Ziling berkata sambil tertawa dingin. Saat dia berbicara, rune ungu muncul di pipi dan lengannya, dan anggota tubuh serta badannya bersinar terang dengan cahaya ungu, membuat kulitnya hampir transparan. Energi spiritual yang terpancar dari tubuhnya sangat intens dan tidak stabil, seolah-olah akan meledak kapan saja. Tidak bagus, dia akan menghancurkan kita semua. Zhao Jian mengerutkan kening dan berteriak, memimpin mundur. Mo Linhui dan Jiu Silu bereaksi cepat, mundur dengan cepat keluar platform batu. Mereka yang berada di platform, lengah, tidak mundur. Mati, teriak Ziling, cahaya ungunya mencapai puncaknya,
seolah-olah akan meledak. Namun kemudian, cahaya putih lembut menembus dari langit, menyelimuti Ziling dan dengan cepat menenangkan energi spiritualnya yang tidak stabil. Ziling mendongak ke arah sosok yang bermandikan cahaya putih lembut di udara. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, dan dia bergumam dengan suara gemetar, "Guru." Di sana, sebuah bunga teratai putih besar muncul dari udara, dan Yan Luo, mengenakan gaun istana biru muda, berdiri di atasnya. Rambut hitamnya diikat longgar ke belakang dengan jepit rambut giok putih, membingkai wajah yang sangat cantik. Hidungnya lurus sempurna, bibirnya yang merah ceri sedikit terbuka, fitur wajahnya tanpa celah, seolah dipahat dengan detail yang sangat indah. Jubahnya berkibar, lengan bajunya melambai, dan dengan latar belakang bunga putih raksasa, ia menyerupai makhluk surgawi, memancarkan aura dunia lain yang tidak seperti orang biasa. Di atas platform batu, hampir semua orang lupa apa yang sedang mereka lakukan, semuanya menatap Yan Luo. "Bao Hua, leluhur suci," gumam Jiu Siluo, ekspresinya rumit. Ekspresi belasan anggota klan iblis hitam yang tersisa berubah drastis setelah mendengar ini. "Leluhur suci, kau masih menghormatiku sebagai leluhurmu?" Tatapan Yan Luo menyapu mereka dengan tenang, bertanya tanpa emosi. "Suci, leluhur suci, maafkan kami." Para anggota klan iblis hitam gemetar, berulang kali berteriak, dan bersujud di tanah. "Kita akan membahas masalah kalian nanti," kata Yan Luo, tangannya membentuk segel tangan. Kilatan cahaya muncul di udara di hadapannya, dan cabang pohon 7 warna muncul di tangannya. "Pohon 7 harta karun," seru Jiu Silu pelan. Mata Zhao Jian berbinar, dan dia menatap cabang itu dengan saksama. Yan Luo memegang pohon 7 harta karun dengan ringan di tangannya dan melambaikannya dengan santai. Seketika, cahaya 7 warna bersinar dari ujung cabang. Tiba-tiba, teratai 7 kelopak yang besar mekar di tanah di bawah anggota klan iblis hitam, sepenuhnya menyelimutinya. Kemudian, teratai itu berkilat, dan anggota klan iblis hitam menghilang bersamanya. Ini adalah ahli tingkat Sein. Seseorang di kerumunan tiba-tiba berteriak. Para murid dari 3 negeri suci merasakan aura yang terpancar dari Yan Luo dan panik. Keriuhan suara meletus di platform batu. Tidak jelas siapa yang memulainya, tetapi mereka semua melarikan diri dari platform batu. Kecuali Zhao Jian dan beberapa orang lainnya, para murid dari 3 negeri suci melompat dari platform dan berpencar panik. Yan Luo sedikit mengangkat alisnya, melirik kelompok itu, lalu tubuhnya bersinar dengan cahaya 7 warna yang cemerlang. Dia membuat beberapa gerakan di udara dengan satu tangan, dan susunan pembatas melingkar 3 lapis tiba-tiba muncul di atas istana Baoyue. Seberkas cahaya putih bersinar turun dari susunan itu, menerangi semua murid tanah suci. Saat mereka disentuh oleh cahaya putih itu, mereka menghilang seolah menguap. Setelah semua orang menghilang, Yan Luo menurunkan tangannya, dengan ekspresi kelelahan di wajahnya. Dia mengalihkan pandangannya ke Ziling dan dengan lembut memberi isyarat padanya. Di dalam reruntuhan suci Kunlun, di ruang yang tidak dikenal. Cahaya putih tiba-tiba bersinar di tanah altar, dan lingkaran rune susunan muncul. Segera setelah itu, sosok-sosok muncul secara acak dari susunan sihir, para murid dari 3 tanah suci yang baru saja menghilang. Saat Zhao Jian muncul, tombaknya bersinar dengan cahaya hitam dan putih, diangkat di depannya.
Ia sedikit menoleh, mengamati sekelilingnya, dan mendapati bahwa mereka semua tampak berada di atas altar bundar yang sangat besar, dikelilingi oleh kehampaan yang gelap gulita, di mana tidak ada apapun yang dapat dilihat. Di sekeliling altar berdiri 8 pilar giok putih yang diukir dengan bunga-bunga yang memikat, terhubung langsung ke kehampaan gelap di atasnya, ketinggiannya tak terlihat. Di mana ini? Tanya seseorang di kerumunan, suaranya gemetar ketakutan. Dalam situasi saat ini, tentu saja tidak ada yang menjawabnya. Semua orang dalam keadaan siaga tinggi, waspada terhadap boneka penjaga yang mungkin muncul kapan saja. Bab 715 Roh Artefak. Namun, Zhao Jian sudah tenang. Tatapannya menajam saat ia melihat pilar-pilar giok putih di sekitarnya. Tetapi begitu matanya tertuju pada pilar-pilar itu, penglihatannya menjadi kabur. Bunga-bunga di pilar giok putih itu tampak berputar dan mekar seperti bunga sungguhan, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan berkilauan. Menatap pilar-pilar yang berkilauan itu, Zhao Jian merasakan beban di kepalanya. Penglihatannya kabur, dan pikirannya menjadi kacau. Melihat sekeliling lagi, ia melihat bahwa sekitarnya kini dipenuhi boneka-boneka ganas, menerkam dengan mengancam ke arahnya. Kau mencari kematian. Jantung Zhao Jian berdebar kencang. Ia meraung, tombaknya teracung lurus ke depan, membidik boneka lapis baja emas terdekat. Semburan cahaya besar melesat keluar, menyelimuti boneka lapis baja emas itu dengan rapat. Boom! Sinar cahaya menembus dada boneka lapis baja emas itu dalam sekejap, menyebabkannya menjerit sebelum roboh ke tanah. Zhao Jian, apa yang kau lakukan? Teriakan keras terdengar saat Tuan Muda Zuyun menatap Zhao Jian dengan tatapan marah. Tiba-tiba, kulit di antara alis Zhao Jian terbuka, memperlihatkan pupil vertikal yang memancarkan sinar perak. Saat sinar perak muncul, ia langsung sadar dan melihat seorang murid sekte pedang Zuyun tergeletak di depannya dengan lubang besar di dadanya. Jangan lihat pilar-pilar batu itu susunan ilusi. Teriak Zhao Jian, mengabaikan teguran Tuan Muda. Bahkan sebelum kata-katanya selesai, beberapa murid dari Tanah Suci di sekitarnya tiba-tiba mengamuk, mengangkat senjata sihir mereka dan menyerang orang-orang di sekitar mereka. Seketika, beberapa orang lengah dan terkena serangan dari orang-orang di dekatnya, menderita luka serius. Melihat ini, yang lain segera bergegas untuk menghentikan mereka, hanya untuk menemukan bahwa orang-orang ini benar-benar tidak rasional, bahkan tanpa ampun membunuh sesama murid mereka yang mencoba menahan mereka. Sementara beberapa orang di satu sisi masih tidak dapat dihentikan, semakin banyak orang di sisi lain terus jatuh ke dalam kegilaan. Saat semakin banyak orang menjadi gila, seluruh altar seketika dipenuhi dengan teriakan pertempuran dan darah yang berhamburan. Di antara sedikit orang yang masih waras, beberapa mencoba bergegas menuju tepi altar, hanya untuk menemukan penghalang tak terlihat yang mencegah mereka menyeberang. Yang lain, tidak mau menyerah, terbang ke atas menuju kehampaan di atas, hanya untuk menghilang ke dalam kegelapan tanpa jejak, tanpa meninggalkan bekas. Zhao Jian melirik sekeliling, mengamati semua keadaan. Rasa dingin menjalarinya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan jimat giok emas, menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Sebuah pusaran cahaya emas tiba-tiba muncul, melingkar ke atas dan menelannya, menyebabkannya menghilang dari tempat asalnya. Mata Mo Linhui merah padam, tetapi sebagai anggota elit sekte dalam sekte Li Chen,
dia tentu saja memiliki beberapa keterampilan dan masih mempertahankan beberapa rasionalitas. Dia melirik Wan Hu Chong dan Sui Feng Yue, yang sedang asyik dalam pertempuran sengit, dan dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, kipas lipat giok putih segera berputar keluar, membesar beberapa kali lipat. Dia meludahkan seteguk sari darah ke atasnya, dan kipas lipat giok putih itu seketika berubah menjadi merah darah, dengan cahaya spiritual mengalir terus-menerus. Dengan jentikan tangan Mo Lin Hui, kipas lipat itu bersinar terang, dan permukaan kipas tiba-tiba terbuka, memungkinkannya untuk melompat ke atasnya. Kilatan cahaya merah darah muncul di permukaan kipas, dan sosok Mo Lin Hui menghilang bersama kipas lipat itu. Di sisi lain, Tuan Muda Zhu Yun dikejar oleh 3 muridnya, matanya berkilat dengan cahaya dingin. Dia menggertakkan giginya, membuat segel tangan dan gan tangan kirinya, dan sebuah rune berbentuk pedang emas menyala di antara alisnya, dari mana seberkas cahaya emas tiba-tiba melesat keluar, merobek celah sempit di kehampaan. Sosoknya bergeser ke samping, menyelinap melalui celah dan menghilang tanpa jejak. Setelah ketiganya pergi, altar berubah menjadi medan pertempuran yang sengit, darah yang menyembur dengan cepat menodai seluruh lantai altar dengan warna merah tua. Jauh di atas altar, Yan Luo berdiri melayang di udara. Dia memperhatikan orang-orang yang terjebak melarikan diri dengan berbagai cara, tetapi tidak menunjukkan niat untuk mengejar mereka. Begitu semua orang menjauh, wajahnya memucat, dan tubuhnya tiba-tiba terhuyung, nyaris tidak mampu mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia baru saja naik ke kultivasi tingkat Sein, secara paksa mengendalikan batasan di dalam alam Kunlun dan melepaskan kemampuan ilahi yang kuat, yang secara alami mengakibatkan penipisan energi vitalnya yang signifikan. Yan Luo menutup matanya dan perlahan bernapas beberapa kali, wajahnya sedikit membaik. Tepat saat itu, sesosok ungu melintas di depannya, dan Ziling muncul, membungkuk dalam-dalam kepada Yan Luo. "Guru," suaranya tercekat oleh isak tangis. "Anda adalah..." Alis Yan Luo berkerut, ekspresi kebingungan muncul di matanya. Ziling mengangkat kepalanya, air mata mengalir di wajahnya. Dia tersenyum, menggenggam tangannya di depan tubuhnya, dan cahaya 7 warna bersinar terang dari tubuhnya. Di belakangnya, bayangan cabang pohon 7 warna muncul, memancarkan aura yang sama dengan pohon 7 harta karun. "Anda Baoer." Mata indah Yan Luo berbinar saat ia mengingat kembali. "Ya, Guru," kata Ziling, tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Ekspresi kompleks terlintas di mata Yan Luo saat ia dengan lembut mengelus kepala Ziling. Air mata Ziling akhirnya mengalir di pipinya, dan ia berkata dengan suara sedikit sedih, "Guru, akhirnya kau kembali." Baoer sangat takut dan kesepian selama bertahun-tahun ini. Petik 2. Tidak apa-apa, aku kembali. Semuanya akan baik-baik saja. Yan Luo dengan lembut mengelus kepala Ziling. Ziling mengangguk pelan, wajah kecilnya menunjukkan ekspresi yang sangat serius. "Baoer, apakah kau menungguku di sini selama bertahun-tahun ini? Apa sebenarnya yang terjadi di Kunlun saat itu? Di mana Linger?" Yan Luo mengajukan 3 pertanyaan sekaligus. "Guru, setelah Anda meninggalkan Kunlun, Qiang Tai mengambil kesempatan untuk memimpin pasukan besar barbar kuno untuk menyerang Kunlun, menyapu bersih semua yang ada di hadapan mereka. Untuk melindungi istana Baoyue, saya dan adik saya melepaskan diri dari pohon 7 harta karun tanpa izin dan mengaktifkan formasi Agung Baoyue, menjebak dan membunuh Qiang Tai di istana.
Untuk menemukan Anda, saya dan adik saya memiliki ide untuk meninggalkan Kunlun dengan tinggal di tubuh ini. Namun, karena konsumsi kekuatan jiwa kami yang berlebihan, kami tidak dapat kembali ke Kunlun untuk menjaga istana. Untungnya, kami dapat memenuhi keinginan kami kali ini, kata Ziling. Begitu, Yan Luo mengangguk dan menghela napas. Baoer dan adik saya bertindak tanpa izin, hampir menyebabkan istana Bao Yue direbut. Mohon hukum kami, Guru. Saat Ziling berbicara, dia tiba-tiba membungkuk di kehampaan. Akibatnya, Yan Luo dengan lembut mengangkat tubuh Ziling dengan satu tangan, berkata, "Kau dan Linger mengabdikan diri pada Kunlun, bagaimana mungkin aku menyalahkan kalian?" Terima kasih, Guru. Omong-omong, apa sebenarnya yang terjadi setelah Anda meninggalkan istana Bao Yue? Mengapa Anda baru kembali sekarang? Kami telah mencari Anda di banyak tempat, tetapi tanpa hasil, tanya Ziling lagi. Aku tidak ingat persis apa yang terjadi, tetapi memang benar aku hampir kehilangan jiwaku. Masalah ini pasti berhubungan dengan pengadilan surgawi. Begitu banyak yang terjadi selama waktu itu, dan aku baru saja mendapatkan kembali sebagian kekuatanku. Ekspresi Yan Luo berubah kompleks sebelum akhirnya dia menghela napas. Pengadilan surgawi. Kemarahan yang mendalam muncul di mata Ziling. Aku beruntung bisa selamat dari cobaan ini. Begitu aku mendapatkan kembali kekuatanku, aku pasti akan mencari keadilan untuk semua makhluk hidup di Kunlun, kata Yan Luo, kata demi kata. Ya, Baoer percaya pada Guru, dia pasti bisa melakukannya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Simu? Bukankah dia bersama Guru? Ziling mengangguk berulang kali, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, melihat sekeliling, dan bertanya. Aku mengatur agar dia mengasingkan diri di istana untuk sementara waktu, kata Yan Luo. Simu ini juga orang yang aneh. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku merasakan sedikit aura garis keturunan Jenderal Kera Putih padanya, dan kemudian, kata Ziling. Itu adalah pilihannya. Mungkin, itu takdir. Jika bukan karena dia, aku mungkin masih berkeliaran di alam bawah. Yan Luo berkata pelan, tetapi kemudian wajahnya sedikit pucat, dan auranya berfluktuasi. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Ekspresi Ziling berubah, dan dia bertanya. Aku baik-baik saja, aku hanya menghabiskan banyak energi. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar, kata Yan Luo sambil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, Guru, pulihkan energi Anda dulu. Saya akan pergi dan membunuh mereka yang melarikan diri satu persatu, kata Ziling, dengan kilatan dingin di matanya. Tidak perlu, kata Yan Luo. Kemunculan kembali Kunlun pasti akan menarik perhatian pengadilan surgawi. Menghancurkan orang-orang ini akan sia-sia. Terlebih lagi, saya curiga ada mata-mata pengadilan surgawi di antara mereka yang masuk. Untuk saat ini, kita harus fokus memulihkan kekuatan kita dan menghindari konfrontasi langsung dengan pengadilan surgawi. Kilatan cahaya muncul di tangannya saat dia mengambil pohon 7 harta karun. Ziling, agak enggan, tetapi tetap mengangguk. Tubuhnya bersinar dengan cahaya 7 warna, dan dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya, menyatu dengan pohon 7 harta karun. Pohon 7 harta karun segera bersinar terang, sinar 7 warna yang tak terhitung jumlahnya membentuk riak yang menyebar keluar. Kemudian, aura yang terpancar dari pohon 7 harta karun melonjak,
dan saat dengan lembut menyentuh kehampaan, kehampaan itu hancur lapis demi lapis. Sejumlah besar cahaya 7 warna mengalir ke tubuh Yan Luo, dan wajahnya yang lelah dengan cepat pulih. Dia tampak telah mengisi kembali energinya hanya dalam beberapa tarikan napas. Yan Luo memandang ke arah istana bulan berharga, ekspresi kompleks muncul di matanya, dan dengan lembut melambaikan pohon 7 harta karun dengan tangannya yang halus. Hamparan luas cahaya 7 warna muncul di sekitar istana Baoyue, menyelimutinya. Detik berikutnya, cahaya 7 warna itu berkedip, dan istana Baoyue perlahan menyatu ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Setelah melakukan ini, Yan Luo melambaikan tangan gioknya, dan pohon 7 harta karun lenyap ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Kemudian, cahaya hitam menyambar dari tubuhnya, dan sebuah senjata sihir persegi terbang keluar, platform dewa jatuh. Senjata itu berubah menjadi cahaya hitam, melayang di atas ruang terbuka di antara pilar giok putih di bawahnya, langsung menyerap mayat sejumlah besar murid alam surgawi yang mati dan terluka. Selanjutnya, Yan Luo membuat satu gerakan, dan sebuah celah muncul di kehampaan. Dia melangkah keluar dan terbang ke alam necromancer, lalu celah spasial itu menghilang. Di luar alam rahasia Kunlun, beberapa garis cahaya dengan cepat terbang keluar, berhenti hanya di perimeter luar, memperlihatkan beberapa sosok, Zhao Jian, Tuan Muda Sekte Pedang Zuyun, dan Mo Lin Hui. Melihat tidak ada yang mengejar mereka, ketiganya menghela napas lega. Mu Yi, beberapa muridku yang paling berbakat di tanah suci Qinglan telah tewas di tanganmu. Aku, Zhao Jian, tidak akan membiarkan ini begitu saja. Zhao Jian meraung kepada Tuan Muda Sekte Pedang Zuyun. Jangan mencoba mengalihkan kesalahan dulu. 5 murid Sekte Pedang Zuyunku terbunuh oleh tanganmu sendiri. Aku menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ini adalah permusuhan yang tak dapat didamaikan. Mu Yi membalas dengan marah. Wajah Mo Lin Hui juga sangat muram, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka baru saja terjebak di bawah batasan dan saling bertarung. Meskipun itu ilusi, hampir semua orang memiliki darah murid dari 2 tanah suci lainnya di tangan mereka, fakta yang tak terbantahkan. Dia menyaksikan tanpa daya ketika beberapa murid terbaik dari berbagai pemimpin sekte-sekte Liken tewas di sini, meninggalkannya sendirian. Bagaimana dia bisa menjelaskan ini kepada guru suci dan para tetua setelah dia pergi? Zhao Jian dan Mu Yi saling melotot, tetapi akhirnya tidak menyerang, masing-masing memilih arah untuk pergi. Mo Lin Hui juga menuju ke satu arah. Saat dia terbang pergi, Zhao Jian menoleh untuk melihat kedua orang di belakangnya, senyum licik teruk di bibirnya, sebelum melangkah maju.